nggak tahu kenapa itu. Oke, kita masuk lagi ke sebelah sini. Nah, ini kembang apa, Mang? Warga yang nggak bisa pulang putar-putar di hutan itu di sebelah mana, Mak? Yang tadi yang ada batu. Oh, yang tadi yang berdekatan dengan pemakaman. Makanya agak berani ngomong nggak di sana. Oh, pantesan aja tadi saya mau ngobrol, Mas, cuman diem aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku semuanya, dimanapun kalian semuanya berada. Berjumpa kembali bersama saya Mang Jody di MJ Tasikmalaya. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya masih bisa meneruskan perjalanan saya untuk berpetualang menyusuri perkampungan dan pedesaan. Akan tetapi kali ini saya akan mencoba memasuki salah satu hutan yang menurut informasi, jadi hutan ini merupakan hutan yang lumayan cukup angker. Bahkan ada sedikit cerita, pernah ada salah satu orang yang memasuki hutan ini dan tersesat, gak bisa pulang kembali. Dan nama hutan ini adalah Hutan Negla, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Seperti apa lokasinya dan seperti apa kondisinya tengah hutannya, pokoknya tonton terus video ini sampai dengan selesai. Oke kawan-kawan, kita mulai memasuki hutan Negla ini yang banyak informasi dan banyak pernah kejadian hal-hal yang tidak lazim ya. Dan ada cerita juga, jadi di lokasi pertengahan hutan itu pernah ada salah satu warga ya, emangnya ya, yang pernah tinggal di tengah hutan itu dan pernah membangun rumah ya, Mang. Cuman sekarang mah udah pindah lokasi, enggak di lokasi hutan ini. Jadi beloknya ke sebelah sini, Mang. Ini. Oke, dan kebanyakan di sini memang pohon bambu dan bebatuan seperti ini. Mang, ini sumber batunya dari mana, Mang? Nih. Batu dan ke sebelah sana itu seperti ini, kawan-kawan. Kuburan sebelah sana. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ke sebelah atas itu pemakaman. Pemakaman ya. Dan memasuki hutan ini, jadi jarang sekali orang-orang masuk ke sini. Pengambilan kayu bakar ataupun juga pengambilan rumput pun kalau ke sebelah sini jarang-jarang ya. Hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk ke sebelah sini, yang berani ke sebelah sini maksudnya ya. Oke. Dan tempat yang pernah ada bangunan rumah itu di sebelah mana, Mang? Sebelah sono tuh. Oh, di sebelah situ ya. Oke, nah ini kita baru seperempatnya kita masuk ke lokasi Hutan Negla ya, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Tapi ke sebelah sini mah udah ada yang masuk ya, Mang ya. Tuh, jadi ke sebelah atas pun juga sama seperti ini, kawan-kawan. Masya Allah, ini ngeri. Cuman ada suara burung. Dan dulu pun juga kita pernah mau masuk ke sini ya, Mang ya. Diantar sama bapak-bapak. Cuman nggak nyampe ke lokasi itu, kepalanya pusing dan keburu sakit, mau muntah. Nggak tahu kenapa itu. Oke, kita masuk lagi ke sebelah sini. Nah, ini kembang apa, Mang? Kembang ini, Mang. Jamerene, orang Sudang. Jamerene. Oh, jamerene kecil. Oke. Kecil. Nah, ini udah mulai merasakan merinding ya, kawan-kawan. Oke, dan ini semuanya kiri kanan pun juga hutan. Nah, ini bekas perjalanan saya barusan. Hah? Ada kedang munding. Oke. Nah, kita ke sebelah sini, kawan-kawan.
Kalau ke sebelah sini udah ada yang masuk ya Mang ya? Ada. Sebelah sini mah. Cuman ini hutannya masih ke sebelah sana tuh. Sekitar berapa tahun Mang yang tinggal di lokasi tengah hutan sebelah sana tuh Mang? Udah lama sih. Sekitar Udah lama ya? udah lama. Dari mulai kakek gitu dah. Oh. Sampai putra-putranya ada lah. Wah, 20 ini tahunan mah. semuanya bambu-bambu yang memang sangat gelap di sebelah sini ya. Ke sebelah mana Mang? Udah dia. Oke, kita masuk ke sebelah sini kawan-kawanku. Sekarang pun juga kita nggak pakai sepatu nih masuk hutan. Cuma kalau yang kemarin memang sedikit bahaya, itu licin yang kita masuk itu jalan kecil. Ayo Kang. Oh kebetulan ini ada bapak-bapak nih Ngambil rumput. lagi ngambil rumput. Oh jadi ke sebelah sini mah udah ada yang berani masuk ya Mang ya? Ada. Oke kawan-kawan, jadi banyak cerita hal-hal yang memang aneh di seputaran lokasi sini. Aduh, astagfirullahaladzim. Nah, ada jalan setapak nih. Nah kita mulai masuk, tapi jalan setapak nih ke sebelah sini dulu. Oke, jadi kita lihat lokasi yang pernah dulu ada warga yang tinggal di sana. Kalau di sini udah ada bangunan-bangunan seperti ini kawan-kawan. Oke. Nah. Oke, dan ini ada bangunan sepertinya miliknya si bapak di sini. Kemungkinan ini pun juga suka ditempatin tidur nih kawan-kawan. Oke, kita terus terabas memasuki hutan. Warga yang nggak bisa pulang putar-putar di hutan itu di sebelah mana Mak? Yang tadi yang ada batu. Oh yang tadi yang berdekatan dengan pemakaman. Makanya agak berani ngomong lah di sana. Oh pantesan aja tadi saya bawa ngobrol masih cuman diem aja. Oke kita masuk ke sebelah sini. Kita lihat bekas-bekas Jalan setapak dulu. yang dulu pernah tinggal di sini kawan-kawan, dan ini hanya jalan setapak seperti ini. Cuman kalau gelap sih gelap yang kemarin Bang ya. Hutan mah Yang di Leweng Eyang. Oh, mungkin hutan yang lebat itu di sebelah sana, Mang. Sebelah kirinya. Jadi sebelah kirinya, kawan-kawan. Nah, kita masuklah ke lokasi ini. Kita sampai ke sebelah sini dan ada beberapa peninggalan yang dulu pernah tinggal di sini. Di situ itu ada tajuk ya, musola dan empang katanya. Tapi terkadang yang punyanya itu suka juga ke sini katanya. Lagi ngoren. Oh, jadi ini yang ngorennya. Jadi sini rumahnya dulu. Jadi dulu pernah di sini.
Oke, Mang. Mic-nya, Mang. Oke, kita tanya ke sebelah sini. Oh, jadi dulu teh pernah ada rumah di sebelah sini, Mang? Ada Dua rumah. Di sebelah sini ada 2 rumah ya. Nujuran, Bu. Ngoret kan? Oh, oh di bapak ayah di Hanap. Assalamualaikum. Dah, Mang. Cuma udung tuh ayah. Oh. Di saung ketika maya ya. Oh, gitu. Jadi dengar di sini dulunya ada 2 rumah, Bu. Oh, rumah siapa, Bu? Ayah ke Sumatera. Oh, ayah nama. Oh, bukan rumah Ibu ya? Ya. Oke, kawan-kawan, nah di sinilah dulu di tengah hutan ini ada 2 rumah, cuman sekarang mah katanya udah pindah. Bu, mangga, Bu. Oke, kita lanjut ke sebelah bawah sana. Dan alhamdulillah, jadi yang punya kebun di sini udah ada masuk ya di lokasi sini. Oke, mudah-mudahan saya dipertemukan sama yang lebih tahu detail lokasi seputaran ini. Saya itu, Bang. Oh. Nah, kebetulan alhamdulillah ada salah satu warga yang lagi bikin saung ya. Di sini sambil kita tanya-tanya seputar lokasi sebelah sini. Dan ini ada tajuk atau musola apa dan bebatuan. Ternyata kemungkinan, Mang, ya, yang hutan lebat itu yang ada di sebelah bawah sana ya, Mang, ya. Hutan sebelah bawah sana. Dan kita ke sebelah sini, kawan-kawan. Oh, jadi ke sebelah sana ada makam keramat. Walah. Jadi pemakaman keramat yang tuh bagus Kalintung di sebelah sana, kawan-kawan. Oke. Jadi ini alhamdulillah hutannya kemungkinan udah diurus. Cuman dulu mah katanya hutan ini pun juga lumayan sangat angker ya. Cuman kagak tahu sih kalau ke sebelah bawah sana, soalnya mengerikan tuh. Kita gak berani masuk soalnya orang-orang tertentulah yang masuk ke dalam sana. Assalamualaikum, Pak. Nuju naon? Ketrak-ketruk wae dia. Masya Allah. Damang, Pak. Damang. Wah, betaheun. Mantap nih, kawan-kawan. Lokasinya sangat enak, apalagi menghadap ke bawah itu melihat empang ya, Pak ya. Empang terus, cuman ke bawah itu sungai. Dan katanya ke sebelah sana itu pemakaman keramat ya. Oke, saya nggak berani masuk kalau ke sebelah sana. Kita sepil aja dari sini. Jadi ini merupakan area hutan yang dulunya memang sangat angker. Jadi di sebelah sana itu ada bangunan rumah, satu kali saya jelaskan ya. Cuman dikarenakan mungkin pertengahan hutan, nah orang yang memiliki rumah tersebut itu udah pindah ke tempat perkampungan yang banyak orangnya. Tuh, coba lihat hutannya, Masya Allah. Ke sebelah sana pun juga. Nah, ke sebelah sana itu bisa nyambung ke Gunung Tamaya kalau gak salah. Oke, kita tanya-tanya ke bapak ini. Aduh, Masya Allah. Ikutan duduk dulu di sini ya. Pangiringan calik, Pak. Wah, ternyata di sini pun juga ada
Hawunya, hawu tungku. Jadi ini kompor alami kawan-kawanku semuanya. Ini terbuatnya dari tanah atau semen, Pak? Oh, semen. Jadi nggak pakai tanah, ini mah pakai semen. Ya. Bali. Oh, sapali pakai semen. Kuat. Oh, iya, ngarah kuatnya. Mang Asep juga ikut bikin video ke sebelah sana ya. Oke, kawan-kawanku semuanya. Kebetulan saya dipertemukan sama Bapak siapa, Pak? Bapak? Sopir. Bapak Sobir. Alhamdulillah Bapak Sobir di sini sendiri dan nggak tahu kalau sebelah sana itu ada ibu-ibu, itu istrinya Bapak bukan? Oh, jadi berpisah ya. Istrinya di sebelah sana dan Bapak Sobirnya sebelah sini. Nah, dulu mah katanya Pak di sebelah atas itu tuh ada 2 rumah. Itu dulu teh punyanya siapa, Pak? Ya, Bi. Oh, kagungan Bapak. Perempuan tua. Oh, sarang mertua. Saya tuh almarhum. Oh, sekitar berapa tahun, Pak? Wah, ayat 70 modal langkung. Di dia teh tilas teh. Di dia mah 30 tahunan Pak abdi mah. Umur tua mau lah. Langkung 40. Oh, Kami Masya Allah. abdi ke di 82. Di dia teh. 82. Di dia teh. Mohon dah ngalih ke kulon mengalkan ya. Oh, jantan ngalih kapal di itu mah enggal kene. Mengalkan ya saya sepuh. Oh, gitu. Nyalira di dia. Caritanana mah kitunya. Mohon Kawan-kawanku semuanya. nyalira di dia 30 tahun. Oh, pernah sendiri satu rumah Bapak di dia teh. Wah, 30 tahun. 30 tahun ya gaduh putra 4. Waduh. Hari Nyalira di kuta. dia teh. Heeh. Dah, 20 tahunan heeh. Kunaon Pang? Ayeuna kalah ngalih ka ditu. Pancaya Rencang. Oh, serem oge di leuweung nya. Kaki. Kan iyo astana handap, Heeh. astana luhur, Pemakaman. pemakaman ageng. Heeh. Memang itu pesantren Cicadasnya. Heeh. Iyo pesantren Gunung Bubut. Mohon. Upami itu aya leuweung ieu mah hutan ieu kan ketinggali. Oh. Da eta ge upami teh ditebang haur tah awi ku abdi ketinggali pesantren pondok pesantren Cicadas. Oh. Kan eta Curug Ciparai Diana. Oh, iya teh. Nah, cuman ke sebelah situnya itu pesantren ada lembur gede juga nya perkampungannya Pak nya. Oh. Cuman dikarenakan ini mungkin hutan yang memang cukup lebat seperti ini bisa kita lihat ya kawan-kawan. Dan di sana itu juga ada pemakaman keramat ya Pak nya. Waduh. Berarti jarang-jarang anu masuk ke itu Pak. Waduh, ngeri ke ditu mah nya. Dan menurut informasi Pak, jadi di perjalanan lokasi situ ada salah satu lokasi yang ada batunya. Katanya dulu pernah kejadian salah satu warga yang masuk hutan itu gak bisa pulang, bolak-balik di hutan kasasar cenanya Pak. Nyasab. Nyasab. Heeh, mun urang mah nyasab. Eta teh anu ngalanaon Pak? Ah, anu ngalangkung ge. Anu ngalangkung. Anu ngalangkung ge sok aya kitu. Sama orang baru atau sama orang situ? Masing pribumi ge. Mau ke pribumi, orang baru pun juga kadang seperti itu. Kadang, Waduh. kadang gitu. Waduh. Kadang. Berarti kita harus benar-benar hati-hati kalau masuk hutan sini. Kita harus baca basmalah dulu ya Pak ya. Nah, ini empang miliknya Bapak. Alhamdulillah. Aman tuh ku sero Pak ya. Ah, kali-kali mah aya. Aya wae. Aya. Soalnya di sana itu ada sungai Walungan ya. Walungan. Kalau misalkan airnya surut berarti pasti naik ke sini. Cari makan ikan nih sero ya. Kan itu curug. Curug. Bola curug. Duh. Ada yang berani gak Pak ke curug di sebelah sana? Gak ada. Jarang. Waduh. Jarang, kadang-kadang lah. Bola luhur. Pokoknya gak ada yang berani ke curug situ ya. Kawan-kawan, jadi sebelah sana itu ada curug tuh. Curug yang memang curug itu Curam. Oh, sangat curam gitu ya. Seperti tebing. Jadi curugnya itu nggak gini. Nah, seperti ini mungkin. Wih, ngeri kawan-kawan. Dan memang untuk memasuki ke curug itu kata Bapak gak ada yang berani.
jarang-jarang ya. Apalagi mungkin berdekatan dengan pemakaman keramat dan pertengahan hutan seperti ini. Ngeri-ngeri nih kawan-kawan. Nah, ini pun juga mungkin baru sekitar berapa tahun Pak mengelola di sebelah sini Pak? Iya, ngurus di dia teh, berapa tahun? Puluhan tahun. Di dia teh semenjak Bapak punya rumah di sebelah sini tongohnya. Oh, di Palihan Tongo. Alhamdulillah. Jadi ini mas sudah maklimnya. Maklimnya. Tahunan lebih. Nah, ini lagi ngerjain apa Pak? Nuju naon ya teh Bapak teh? Ada mana naon? Iya, Oh. yang kemarin jangan dok. Oh, terus itu awi kangen kana naon Pak? Pagar kumaha? Pagar iya. Oh. Iya ke halaman udah dipagar. Mm-mm. Jadi ini mah kawan-kawanku semuanya tuh, coba lihat ini dijadikan samping saung ini, mantap nih. Jadi serba alami ya. Dan katanya ini pun juga mau dibikinkan pagar ya. Kalau bisa mah Pak ditambahan supaya agak gedean bisa tidur di sini Pak, enakeun. Malam-malam bisa ngeliwat di sini. Aduh, mantap nih kawan-kawan. Kalau kayak itu nah. Tuh, dan ke sebelah sana itu ada tajug. Kita lihat dulu ke sebelah sini kawan-kawan. Saya belum turun bahwa di sebelah sini ada tajug ya. Ketemu juga musola hutan, tajug kecil ya. Kita lihat ke sebelah sini. Kita turun. Tadi hanya sampai sini saja kawan-kawanku. Nah, inilah tajug yang memang bertempatan di hutan. Dan ke sebelah sana itu jamban ya. Oke, kita lihat. Assalamualaikum. Ini tajugnya cuman ada mukena, sarung, sejadah juga ada nih kawan-kawan. Ini empang miliknya bapak yang tadi, cuman si bapak aja nih yang berani di sini. Kawan-kawanku, bau apa nih? Bau apa nih? Bau apa nih kawan-kawan? Ngeri ini kawan-kawannya. Tuh. Ada batu juga di sebelah sini. Wih, mantap kawan-kawanku. Dan kita balik lagi ke sebelah sini. Sambil kita tanya lagi ke bapak yang tadi ya. Oke, kita putar lagi ke sebelah sini. Oke, nah kita ke sebelah sini lagi. Masep, enakeun. Ngaliwat jadi mah. Ngaliwat ya, mantap di sini. Pak, di sini kan dulu pernah tinggal teh seberapa tahun? 30, 40 tahunan. 30 tahun. Dulu pernah Bapak di sini semenjak tinggal di sini pernah menemukan apa Pak? Menghianawan wae. Alhamdulillah untuk pernahnya. Ke Bapak mah cuman ada kabatur mah sok sarung. Anehnya. Tuh gak tuh. Ayah cara kena hayam. Oh, alhamdulillah. Aman wae. Oh, alhamdulillah. Di itu tuh. Lupa di itu teh. Kantos nggak ada mau saungnya. Sampakan mah dari itu mertua teh. Abdi teh 4 kali ngadamel di telah panggung-panggung wae mah gitu. 4 kali ngadamel. 4 kali bikin saung. Bikin rumah. Oh, 4 kali bikin rumah. Pindah-pindah di lokasi sini. Dan sekitar 30 tahunan Bapak tinggal di lokasi pertengahan hutan ini. Alhamdulillah katanya nggak menemukan hal-hal yang aneh. Cuman ke orang lain anehnya itu masuk hutan lokasi sini itu nggak bisa pulang lagi, malah putar-putar di pertengahan hutan. Anehnya apanya? Bonis kamalima meureun. Oke, kawan-kawan, jadi seperti itulah
cerita kita di ngeplog memasuki hutan yang lumayan sangat angker di lokasi sini. Nah, pokoknya kita jangan berani masuk tanpa didampingi orang yang tahu lokasi sini. Dan alhamdulillah saya didampingi di sini sama Mang Asep yang tahu seputaran lokasi sini sebagai kameramen saya ya. Di sebelah sana itu pemakaman keramat yang Tubagus Kalintung sama Sinom Raja Komala ya. Umum juga ada. Oh, pemakaman umum pun juga ada. Waduh. Keramatkan ada 2. Yang dikeramatkan ada 2. Yang Sinom Raja Komala sama Tubagus Kalintung. Cuman kata si bapak mah katanya nggak ada yang berani masuk ke sebelah sana. Jadi kita pun juga nggak mau ya. Ahli spiritual. Kita pun juga nggak bakalan masuk ke sebelah sana ya. Saya bukan ahlinya kawan-kawan, cukup kita sepil sebelah sini. Dan udah memasuki hutan lokasi seperti ini pun juga saya udah merinding kawan-kawan. Oke, kawan-kawan, terima kasih banyak nih atas kesetiaan Anda nonton video vlogan saya di MJ Tasikmalaya. Sehat terus, digampangkan rezekinya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.